Yara akhirnya bisa kembali ke rumah nenek. Tapi itu membuat Sheva kesal. Sheva tahu putranya menyukai Yara, namun ia sengaja mengundang makan Anna ke rumahnya. Sheva juga mengucapkan kata-kata buruk. Ini membuat Yara sangat sedih. Dia akhirnya punya alasan untuk pergi. Ketika Alex hendak menyusul Yara, Anna menahannya. "Biarkan saya yang menyusul Yara," kata Anna. Tetapi ketika datang ke toilet, ia melepas topeng palsunya. Yara tidak ingin banyak bicara dengan Anna. Dia segera pergi, namun Anna kembali memanggilnya. Dia bilang dia tidak akan menyerah mendapatkan Alex. Dan cepat atau lambat dia akan mengambil hati Alex. Ketika orang sedang duduk berbicara, Anna bilang dia suka suasana ini. Perasaan hangat ketika dikelilingi keluarga. Bukan tentang seberapa banyak uang yang dimiliki. Dia juga merindukan keharmonisan keluarga seperti ini. Nenek menyetujui apa yang dikatakannya dan mengatakan bahwa nanti akan sering berkunjung. Sheva meminta Alex untuk mengantar Anna pulang. Anna mengambil kesempatan untuk merangkul Alex. Yara mengintip kejadian ini saat duduk dan berbicara di dalam mobil. Anna bercerita membicarakan kekurangannya, tetapi dari awal hingga akhir Alex tidak merespon. Anna pun terdiam sekarang. Saat sudah dekat dengan rumah, Anna mulai bicara lagi. "Aku tahu kau tidak mencintaiku. Ini juga alasan saya berniat bunuh diri. Tapi aku belum bisa melupakanmu. Jujur aja aku udah punya pacar. Dan aku tidak menginginkanmu. Aku mengerti asal kau bahagia. Kita akan selalu menjadi teman baik Anna." Anna berpura-pura rapuh dan lemah untuk memenangkan cinta Alex. Namun ketika Alex pergi, ia segera menunjukkan wajah nyebelinnya. Acara Sheva hari ini membuat Alex sangat tidak nyaman. Ketika sampai ke rumah, ia langsung mencari ibunya untuk diajak ngobrol. "Apa yang ibu maksud? Bukankah ibu mengatakan Yara tahu acara malam ini?" "Yara tidak tahu, ibu. Tidakkah menurutmu ini terlalu kekanak-kanakan?" "Entahlah nak, ibu pikir dia tahu. Dari awal aku tahu bahwa kamu tidak menyukainya, tapi aku mohon jangan lakukan ini lagi." "Apa yang kau bicarakan? Demi wanita itu kau memarahi ibu." Ini membuat Alex merasa tak berdaya. Lalu ia segera mengirim SMS dan berkata bahwa aku sedang menunggumu di luar. Yara berpikir dalam waktu yang lama. Ia masih menolaknya, namun pada akhirnya Alex terus menyuruh Yara keluar. Alex nyuruh keluar jendela jam segini mau ngapain? "Tolong jangan marah. Ini semua hanya kesalahpahaman. Aku selalu mencintaimu." Alex membuat pernyataan cintanya sendiri. Ini membuat suasana hati Yara jauh lebih baik. Lalu dia menutup jendela. Alex berbicara malam ini, dia benar-benar cuek. Dan aku sendiri benar-benar tidak ingin bersedih. Meski begitu banyak orang yang menghalangi kita untuk bersama. Tetapi Alex bilang dia tidak akan melepaskan Yara. Tetapi Yara bilang akhir-akhir ini sedang banyak tekanan. Bukan hanya karena Alex, tapi urusannya dengan ibu tirinya juga. Dan itu membuat Yara merasa sangat pesimis. Ketika Yara mau pergi, ia ditarik ke pangkuan Alex. Dua kekasih ini saling memandang dalam satu sama lain. "Aku mencintaimu, aku juga mencintaimu." Harta dia banyak tapi meninggalkan semuanya demi gadis yang tidak dia kenal. Bahkan membantu gadis itu memecahkan permasalahan di dalam keluarganya. Nenek pergi ke rumah ibu tiri dan langsung berbicara ingin menjemput adik Yara. Ibu tiri itu mencari alasan mengatakan bahwa dia sedang sakit. Dan dia harus bersamanya. Tetapi nenek dengan tegas mengatakan bahwa dia tahu persis apa yang ibu tiri ini inginkan. Sepakat saja untuk menyerahkan anak itu kepada nenek. Tidak peduli berapa banyak uang yang dia inginkan. Ibu tiri setuju. Ini persis seperti yang dia inginkan. Kemudian nenek membawa adik Yara ke pantai. Nenek tahu apa yang dibutuhkan anak ini. Nenek memanfaatkan momen ini. Ia membicarakan dengan lembut kejadian yang sebenarnya. Nenek pun dapat membuktikannya. Dan ibu tiri pun sepakat menyerahkannya kepada nenek. Kemudian nenek segera menemui Yara dan mengatakan bahwa dia telah menyelesaikan masalah adiknya. Dan ibu tiri juga tidak akan datang mengganggunya lagi. Berita baik ini sangat mengejutkan. Yara tidak percaya ini nyata. Dan bertanya cara apa yang dipakai nenek. Tapi presiden bilang nanti dia akan tetap bersama kita. Berangkat ke sekolah. Dia juga akan kuliah. Dan tinggal bersama kita. Nenek akan melakukan yang terbaik. Yara merasa bertemu nenek adalah hal yang sangat beruntung baginya.
Beberapa hari kemudian, Yara berusaha memperbaiki hubungan dengan adiknya. Dia membeli ikan emas untuk bersenang-senang. Perlahan-lahan ia mulai terbuka dan tidak lagi menutup diri. Setiap hari sebelum dia tidur dia menceritakan kisahnya. Setelah menyelesaikan masalah itu, nenek mengadakan rapat pemegang saham perusahaan. Tujuannya adalah pensiun dan memberitahukan penggantinya. Yang mengejutkan para pemegang saham adalah pengganti nenek adalah Alex. Nenek telah mendapatkan bukti kecurangan rekan kerjanya. Tapi dia tidak memilih untuk melaporkan itu kepada polisi. Ketika mendengar berita ini, Sheva sadar bahwa selama Nenel berada di rumah sakit, ia tahu Sheva menandatangani banyak kontrak dengan namanya, yang mana Sheva sendiri benar-benar tidak menyadarinya. Sheva menangis penuh penyesalan. Kemudian ia menemui Alex dan berbicara secara pribadi dengan anaknya. Ia mengatakan semuanya adalah kesalahannya, dan berharap Alex bisa membantu nenek mengelola perusahaan dengan baik. Pada saat yang bersamaan, Sheva mengatakan tidak akan memaksa Alex untuk melakukan hal-hal yang tidak dia inginkan lagi, termasuk perihal siapa yang Alex cintai. Ini membuat Alex sangat senang dan memeluk sang ibu. Lalu Sheva memanggil Anna ke rumah dan Anna mengungkapkan cintanya dengan jujur. Tetapi Alex menolaknya dan berharap Anna bisa menemukan kebahagiaannya. Tetapi Anna masih tidak ikhlas. Dia segera menelpon ibunya untuk merencanakan ide berikutnya. Tetapi kali ini ibunya tidak mendukungnya lagi. Dia berkata telah menyepakati hal itu dan nenek memberinya uang yang sangat banyak. Cukup untuk kita hidup sampai mati. Ia juga mengatakan Anna untuk tidak mendekati Alex lagi. Setelah menyelesaikan semua ini, nenek segera mencari Alex dan mengatakan bahwa kini semua masalah telah selesai. Nenek lalu menyuruh Alex untuk mengejar cinta Yara. Yara kembali ke rumah malam itu. Baru saja masuk ke kamar, ia melihat lilin menyala di seluruh lantai. Ketika dia masuk ke dalam kamar, terlihat mawar di atas ranjang. Yara membuka hadiah di atas meja. Di dalamnya ada kalung yang sangat cantik. Yara segera memakainya. Dia tahu ini adalah hadiah yang diberikan Alex untuknya. Saat berjalan menuju jendela, Yara melihat Alex berdiri di luar menunggunya. Kemudian Yara langsung keluar dari rumah. Alex memegang tangan Yara dan membawanya masuk ke mobil. Keduanya berpegangan erat saat ini. Mereka seperti dua orang yang paling bahagia di dunia. Alex membawa Yara ke restoran yang sudah ia sewa khusus untuk momen ini. Alex pun menikmati momen paling bahagia dalam hidupnya. Suara musiknya diputar. Yara telah mengalami begitu banyak hal tragis. Namun akhirnya ia bersama lelaki yang dia cintai. Disinilah awal mereka berdua hidup bahagia bersama. Dan nenek yang baik hati akhirnya mendapatkan kehidupan yang selama ini dia inginkan. Yaitu mau kaya atau miskin, yang penting keluarganya bisa hidup bahagia setiap hari. Cerita pun berakhir.